Halo guys, selamat datang di channel Rahman Manek. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah pembahasan ya, yaitu tentang putus asa. Karena banyak banget yang gue lihat berita-berita yang ada di Facebook itu ya. Ini sempat viral ya, gue lihat ya. Kayak anak broken home gitu ya. Terus gue lihat postingan itu dia tuh gantung diri gitu ya. Jadi gue lihat itu parah banget sih kalau dia mikir gitu, karena dia sudah terlalu putus asa. Sebenarnya gue juga sempat gitu ya, pernah juga putus asa. Di sini gue bukan nyalai atau gimana, tapi ini gue jujur-jujuran ya, karena pernah gue ngalamin. Di situ gue gimana ya, gue berasal dari orang tua gue sering marahin gue, terus dan mereka tuh sempat mau bercerai gitu ya. Nah pada saat mau bercerai, nah disitu gue sempat mikir, wah kayaknya gue bakal hidup sakit nih. Nah gue kayak nggak mau hidup sakit, dan ujung-ujungnya gue berpikir ya untuk ingin bunuh diri gitu. Nah jadi setelah itu sebulan orang tua gue gak balik, ibu gue gak balik ya ke rumah. Nah disitu gue udah pengen banget lah bunuh diri. Nah setelah itu pas gue mau bunuh diri nih, gue sudah ngerencanain 2 hari lagi gue bakal bunuh diri. Nah ternyata besoknya tuh 1 hari itu sebelum 2 hari itu orang tua gue langsung datang ke rumah yang ibu gue itu. Nah dari situ gue berubah lagi pola pikirnya. Jadi gue berdoa semoga mereka tuh bisa balik lagi gitu. Karena pada waktu itu gue udah hancur banget. Terus gue juga mikir gitu adik gue gimana gimana gitu ya. Nah dari situ gue kasih lah. Nah ini jangan lupa ya untuk subscribe channel dia, Muhammad Daud. Link ada di deskripsi, cek aja di bawah. Dudut 14. Dudut 14 ya guys ya, ingat ya. Oke, kamu mau bahas apa nih? Oh, ya tadi jadi kita di sini sharing-sharing aja. Jadi kita di sini sharing-sharing aja. Kebetulan teman saya ini mana ini katanya pernah putus asa. Ya kita sharing-sharing aja sih. Sharing-sharing saya di sini itu bukan berarti saya pintar, gitu ya. Bukan berarti saya sok benar atau apa gitu. Siapa tahu dari sharing-sharing ini ya kita mendengarkan bisa membuat kita lebih semangat lagi, bisa membuat kita lebih berdiri lagi gitu ke depannya, menyusun, mentata masa depan yang lebih baik lagi. Jadi namanya putus asa itu ya, putus asa itu biasanya ada beberapa faktor gitu. Yang pertama, putus asa karena cinta. Nah pacaran ya, dari kalian juga banyak nih pasti nih, umuran remaja nih pasti nih banyak nih putus asa. Alhamdulillah gue gak pernah ya rasakan cinta. Alhamdulillah nih gue gak pernah nih. Jadi putus asa itu salah satunya faktornya juga bisa dari masalah cinta ya. Ketika kita ini merasa nyaman, merasa deket bahwa ini pasangan kita ini bahwa apa namanya nantinya bakalan jadi masa depan kita gitu. Kita udah berpikir gitu, udah ngenalin, udah berdekatan sama orang tua, gimana merasa nyaman. Pada akhirnya ada aja lah cobaan gitu kan, entah ditinggalkan ataupun yang lainnya lah. Dan yang kedua itu ada putus asa yang namanya down ya, ketika masalah keluarga. Biasanya putus asa masalah keluarga. Jadi mungkin dari kalian yang nonton ini pasti dari kalian juga pernah merasakan ya. Jadi putus asa itu ketika kita berada di titik terendah, di mana kita berada keadaan kita ini terpuruk gitu loh. Benar. Di mana teman kita itu merasa teman kita ini menjauh, merasa keluarga itu tidak ada lagi yang peduli. Yang pernah gue rasain, benar. Gitu kan? Ini putus asa orang itu berbeda-beda. Gitu ya. Gue punya masalah di keluarga, di rumah tangga, kehidupan. Dan dia juga punya masalah di
rumah tangga juga kan. Gue tuh gimana ya, gue salah pola pikir juga waktu itu. Gue sempat mau bunuh diri, padahal sebenarnya gue tuh nggak mikir gitu, padahal masih banyak yang lebih parah dari gue gitu ya. Mungkin ada juga yang lebih sadis daripada gue gitu ya masalahnya gitu. Ya buat kalian yang merasa putus asa, dengerin lebih baik ya. Jadi ketika kita itu berada di titik terendah, di mana kita merasa down dengan keadaan di rumah, bahwa kita nggak berpikir lagi sih dengan keadaan yang kacau. Kadang pikiran kita nih mau gini, hidupku nih nggak ada artinya lagi sih. Hidup ini nggak ada harganya lagi sih. Seakan-akan nggak ada satu harapan, nggak ada satu tetes harapan buat kita semangat lagi gitu, buat kita bangkit lagi tuh nggak ada. Kameramen kurang ajar nih. Ya, itu. Jadi biasanya gitu. Jadi buat kalian yang mungkin putus asa, ya, mungkin semua orang pernah merasakan. Buat kalian dari saya, mungkin yang dan juga saya pernah mengalami gimana sih rasanya terpuruk, gimana sih rasanya kita down, tidak ada yang mendukung kita pada saat itu. Alhamdulillahnya saya itu berpikir sabar, tenang dulu gitu, bahwa seiring berjalannya waktu semua ini akan berubah gitu. Ya benar, karena gue juga mikir gitu Cok. Gitu kan. Jadi pada saat itu sih saya tuh berpikir gimana ya, udahlah, mungkin seiringnya berjalannya waktu semua ini bakalan hilang dengan sendirinya gitu. Yang paling penting gimana supaya kita bisa merubah kehidupan kita, gimana supaya masa depan kita itu baik gitu. Sumpah. Jadi kalau gue inget ya masa lalu gue itu kadang-kadang tuh ada lucu, kadang-kadang sedih juga ya. Karena gue dimana gue saat merasakan puasa itu emang benar di ujung gitu, kayak terpojok, kayak sedih banget, kayak merasa gimana ya, ujung kehidupan lah sudah. Nah di situ ini potong gaji kan, kameramen potong gaji ya. Nah di situ gimana gue merasa sedih banget ya, sudah terpuruk gitu lah dengan keadaan. Nah di situ gue sempat berpikiran untuk bunuh diri tadi. Nah itu kalau gue inget-inget, gue tuh ada sedihnya, kadang lucu juga gitu ya. Di saat-saat sekarang gue mikir tentang masa lalu gue, kesedihan gue, kadang juga lucu juga. Jadi buat apa gitu ya, dari gunanya itu bukan nyelesain masalah dalam bunuh diri, itu bakal kayak gimana ya, memperpanjang gitu masalah kalian di akhirat. Ya emang di bumi kalian memang selesai masalahnya, tapi tunggu di akhirat lu rasain orang yang bunuh diri nggak bakal masuk surga, kekal abadi di neraka. Gua nggak tahu itu neraka jahanam atau neraka apa tingkat berapa, gua nggak tahu. Pokoknya itu jelas neraka selamanya abadi itu. Jadi hati-hati ya buat kalian yang merasa bunuh diri, buat kalian yang merasa putus asa dan sampai bunuh diri, gua bilang jangan. Oke, buat kalian yang masih mendengarkan di sini kami berdua berbicara, ya dari saya, mungkin yang buat kalian yang masih nonton, yang mungkin merasa bahwa diri kalian ini berada di keadaan terpuruk, buat kalian semangat, ubah pola pikir kalian. Jangan menunggu umur tua baru kita berubah. Ya, benar. Jangan menunggu hidayah baru kita berubah. Sampai kapan menunggu hidayah? Saya tanya. Kalau nanti terus ya nggak bakal berubah. Ya. Jadi setelah ada waktu, ada keinginan, ada niat, ya pastilah pasti jalan. Jadi buat kalian yang mungkin merasa terpuruk, tetap semangat buat saya. Ya. Jalani hari-hari kalian. Ya, jalani aja hari-hari kalian dengan satu prinsip, tetap optimis,
bahwa semua akan berubah. Benar. Dan jangan lupa pasang di diri kalian, saya ini bisa, saya ini mampu. Jadi Dan jangan ketika mencoba sesuatu gagal langsung merasa, oh ini sih seumpamanya nih, kayak ya merasa saya coba masak buat makanan terus mau jualan, tapi ketika buat masakan jualan, oh gagal. Bisa masak tapi gagal dijual, di penjualannya gagal. Tapi merasa, oh saya nggak cocok di makanan. Udah cari bisnis lain aja gitu ya. Cari bisnis lain aja kan. Nah. Jangan seperti itu. Karena gini, karena cobaan itu datang bukan hanya sekali. Gagal sekali coba. Setiap cobaan itu ada jalan keluar. Setiap cobaan itu ada solusi. Selagi kalian niat dan berpikir, pasti ada jalan keluar. Ya benar. Ya usaha terus, semangat terus. Biasanya semangat terus lah pokoknya. Jadi jangan mudah putus asa pokoknya. Ini gua ketawa-ketawa nih, bukannya apa ya. Ini gua selalu nginget itu masa lalu gua. Gua tuh kayak gimana? Satu hari, ya ini kalian bisa bedain juga yang mana namanya stres, yang mana namanya depresi ya. Kalau stres itu kalian merasa sedih ya. Nih, kalian merasa sedih. Terus kayak putus asa itu dalam jangka waktu pendek. Satu hari. Nah, contohnya kalian stres, kalian tuh ingin bunuh diri. Nah, terus besoknya kalian happy lagi. Nah, itu namanya stres ya. Tapi kalau namanya depresi, nah itu yang bahaya. Itu bisa bunuh diri. Karena itu dalam jangka waktu panjang deh guys ya. Ada yang 1 minggu, terus ada yang 2 minggu, masih dikatakan 1 minggu itu masih depresi lah. Stres gitu ya guys ya. Sorry, gue ngomong belepotan nih, karena gimana ya? Nanti ya ramai maklumin aja ya. 1 minggu masih stres, terus kalau 2 minggu itu bahaya sudah ya. Udah bisa masuk depresi. Nah, kalau sudah terlalu lama, kalian jangan hati-hati. Itu kayak gimana ya? Sudah parah banget. Nah, kemungkinan orang kebanyakan bunuh diri itu sudah dalam waktu sekitar 1 bulan atau 2 bulan mereka depresi. Nah, itu mereka bisa bunuh diri. Itu kebanyakan orang ya. Itu yang gue tahu tentang depresi. Jadi jangan pernah, selama hidup masih bisa dirubah, sama ada niat, ada keinginan, pasti kalian tuh gak bakal merasakan hal itu terus. Nah, jadi kalian bisa berubah pola hidup kalian bisa berubah sifat kalian. Mungkin orang yang gak suka sama kalian bisa jadi suka gitu ya. Nah, Ya intinya tuh jangan ngeluh gitu ya. nah jangan ngeluh. Ya tetap jalani hari-harimu seperti biasa. Dengan jalani hari-hari biasa itu dalam artian bukan berarti kita tiap hari makan tidur. Bukan. Maksud saya jalani hari-hari biasa itu tetap bersyukur apa yang kita makan hari ini. Bersyukurlah sampai hari ini kita diberi cobaan. Ya. Bersyukurlah. Gini, kadang orang mengeluh hari ini gue nggak dapat uang gitu. Tapi ada orang di luar sana walaupun tidak dapat uang hari ini tapi masih bisa makan gitu. Itu udah bersyukur banget. Jadi jangan merasa bahwa diri kita ini paling gagal, paling terpuruk, paling bawah. Jangan pernah. Karena terpuruknya kita itu masih banyak orang di belakang sana yang tanpa kita ketahui itu nasibnya lebih daripada kita merasakan gimana sakitnya kehidupan, tapi mereka tetap tersenyum, tetap bahagia. Karena gini, kalian pokoknya bersyukur aja gitu ya. Bersyukur kalian tinggal di Indonesia. Jadi kalian jangan pernah merasa paling rendah gitu ya, kayak rendahan banget. Kalian tahu nggak di Afrika, pokoknya kalian cari aja di YouTube ya. Di Afrika itu setiap harinya itu makan lumpur gitu ya. Kebayangin aja. Mas mending makan nasi. Mereka makan nasi tanpa lauk, mas mending. Pakai garam, seenak. Di sana makan gini. Di sana makan lauk nggak pakai nasi gitu. Enggak. Itu enak anjir. Nah, jadi kan lumpur ya dibulat ini, terus dibakar, digoreng.
atau gimanain aja dibakar tuh dimakan. Lu bayangin aja, lu mau nggak makan kayak gitu? Yang keseparah itu juga Nah, anjing. karena ini nggak separah itu kan kalian. Nah jadi jangan merasa yang paling rendah gitu guys ya. Nah gue juga sekarang udah terbuka pikirannya, kalau pikir gue udah luas, jadi gue nggak mau lagi misalnya ada yang sedih-sedih, gue nih diusir gitu ya. Kalau diusir gue balik lagi gitu. Apa kok bisa gue jalan, bisa gue diusir ya, terus gue jalan, gue paling bisa merasa sedih, mau putus asa, mau bunuh diri, terus gue jalan nih. Paling-paling gue lapar balik lagi gitu bang. Pasti kalian merasakan gitu kan? Pasti kalian merasakan hal kayak gitu. Itu apalagi terutama anak warnet nih sering diusir. Kalian anak warnet sering banget ngalamin nih. Kalian gue juga sering ngalamin. Tapi yang ada apa? Kita balik lagi gitu. Jadi sedih itu kayak ibaratnya, kalau kalian sadar ya, kalau sudah dewasa mungkin kalian mikir ya pasti. Itu tuh hal lucu gitu ya. Ingat sedih-sedih kayak gitu misalnya ingat tuh kayak gue kadang kalau ingat kayak gitu kayak geli sendiri gitu. Ya lucu, tahu sendiri lah. Ingat masalah kayak gitu. Nah, pokoknya intinya semangat terus ya. Jangan putus asa. Apalagi karena cinta. Itu hal konyol yang gue katakan goblok lah. Masalah cinta. Ya sebenarnya gue juga sering putus asa karena cinta. Tapi dulu sekarang enggak. Tapi nggak bisa kita pungkiri ya. Namanya masa remaja ini dimana kita ini merasa jati diri kita di masa remaja ini ya sebenarnya mencari jati diri. Tapi salahnya anak remaja sekarang mencari jati diri itu seperti apa? Itu dia mencari jati diri itu seperti itu. Dia mau dianggap keren dengan merokok. Dia mau dianggap hebat, ngelem, mabuk, ya kan? Berkelahi di mana-mana. Itu jati diri, itu yang mereka cari. Bukan sebenarnya itu bukan berarti mencari jati diri mereka, tapi mencari kehancuran masa depan mereka. Kalau buat saya, tapi di mana? Tapi kita nggak tahu ya di masa remaja ini pasti kita tuh kalau ngeliat orang ada aja ketemu cewek sama cowok pacaran, kadang kita tuh merasa itu rasa iri kita, rasa ingin tahu kita di masa remaja ini sangat tinggi. Hal yang belum pernah kita coba pasti bakalan oh ini gimana ya, pasti pengen juga kita coba kan gitu. Betul lah. Tapi salahnya mereka ini apa? Mencari jati diri seperti itu. Tapi kalau menurut saya mencari jati diri itu bukan seperti itu. Mencari jati diri itu seperti mencari kemampuan kita. Kemampuan kita ini di mana? Potensi kita ini di mana? Kita punya bakat mungkin di pemain bola. Ya teruskan aja main bola, maksudnya kita punya bakat di situ tapi kita nggak mendalami bakat itu. Seharusnya di masa remaja ini kita harus cari potensi kita yang harus kita kembangkan. Ngapain harus bertolak belakang dengan kemampuan kita? Kita memaksakan sesuatu yang bukan kemampuan kita, yang pada akhirnya membuat kita lelah, membuat kita capek, akhirnya putus asa gitu kan. Jadi dari sekarang untuk kalian yang mungkin nonton video ini ya, bukan hanya remaja, mungkin yang umurnya 20 ke atas. Jadi dewasa itu bukan ya dewasa. Kalau saya jelaskan sedikit, dewasa itu bukan seberapa besar umur kamu, seberapa besar badan kamu, ya, seberapa kerja keras kamu, itu bukan dewasa. Jadi bisa dikatakan dewasa itu ketika kita menghadapi sesuatu itu dengan ketenangan, mengambil keputusan itu dengan hati-hati. Ini gitu. Jadi buat kalian dari sekarang lah kita buka mindset kita buka apa yang mau kita cari, apa yang mau kita tuju. Setiap hidup itu berkelanjutan gitu. Kalau orang hidup nggak punya tujuan ya itu tiap hari makan tidur nonton, seakan-akan gini,
semua akan indah pada waktunya. Salah bro, Jauhan mikir situ. Salah man. Jauhan mikir situ. jangan mematokkan sesuatu dari kata-kata, tapi mematokkan sesuatu dari action, perilaku gitu. Apa yang kita lakukan sekarang bisa saja, misalnya aja kita melakukan hal-hal positif dari sekarang, itu kedepannya bakalan baik buat kita. Entah nantinya kita bakalan maju sukses. Saya tidak bisa mengatakan orang berperilaku baik hari ini, orang yang biasanya membiasakan diri melakukan hal baik kedepannya sukses, itu nggak bisa saya katakan seperti itu. Jadi kita hidup ini ya kita jalanin aja gitu. Jalani, tapi kita punya tujuan. Jalani punya tujuan. Tetap optimis, percaya diri. Intinya percaya diri. Kalau kamu sudah percaya diri, apapun cobaannya, itu pasti kalian bisa melewati. Yakin, saya ini bisa. Jangan menganggap diri ini, oh saya nggak bisa, oh saya nggak mampu. Sepertinya saya nggak mampu di sini. Termasuk gua sering gitu. Sekarang udah enggak. Karena gua udah mulai sadar gitu ya. Sudah mulai sadar. Ya gimana ya? Sadar lah pokoknya. Sadarin gua sekarang sadar. Udah itu doang. Ya jadi hari ini kita sharing-sharing aja. Sharing-sharing aja. Ya mungkin buat kalian yang mendengar, membuka pemikirannya, ya alhamdulillah. Buat saya Yang bosan-bosan nonton ini ya, video ya, ini. jangan bosan-bosan Semoga bisa nonton di channelnya si Mana ini. Rahman Manek dan channelnya Daud ya. Tolong di Ya. subscribe juga channel kita berdua, karena kami tuh selalu memberikan konten yang positif ya bagi semua orang. Ya, Pokoknya bermanfaat terus positif ya. Nah itu pokoknya kalian support terus channel kita berdua agar bisa makin semangat gitu ya untuk membuat video-video lainnya. Jadi kalau buat saya, saya bukan dalam artian menyindir hal sekarang. Jadi saya tuh kadang memperhatikan orang, kadang dia memperhatikan gitu. Jadi saya bingung gini, apa sih yang ada di dalam pikiran anak remaja sekarang ini? Gitu loh. Mohon maaf nih, bukan saya menyindir ataupun apa ya. Ya emang Tapi nyata. ini kenyataannya. Kadang saya lihat itu yang buat cewek ini ya, buat cewek ini seperti apa gitu ya, harga dirinya tuh di mana sih sebenarnya? Kalau main TikTok gitu ya, mungkin buat yang Islam tuh ya gitu ya, berpakaian bagus tapi joget-joget sana sini. Pak, saya main TikTok Pak. Oh iya, tapi Kamu main TikTok, kamu tapi laki-laki. gini, jalan orang itu saya nggak jadi permasalahan. Jalan orang itu berbeda-beda dia meraih kesuksesan. Tapi kalau buat kata kamu betul itu yang cewek tadi di TikTok. Ya kan? Gini loh, kalau generasi muda kita Ini bukan yang punya channel lagi ngomong begitu ya? terus, Kameramen maksudnya tiap ngomong. tahunnya gini, tiap tahunnya bakalan begitu terus kalau tidak ada Ya, perubahan. Gini, kalau saya lihat TikTok itu dari umur 30 sampai umur 8 tahun ada semua. Jadi gini, kalau di umur 20 tahun dilihat sama anak kecil, jadi anak kecil ini pikirannya tuh malah negatif gitu. Hancur ya, Iya kan? sekarang. Jadi itu bakalan terus menerus. Nanti dari mereka yang lain ngeliat ikut-ikutan atau gini. Saya bukan menyindir ya, tapi ya itu kenyataan yang saya lihat. Dan memang jalan orang untuk meraih kesuksesan itu berbeda-beda ya. Entah dia bikin YouTube atau bikin TikTok, itu jalan hidup kalian ya.
masing-masing. Jadi saya di sini nih, kami berdua di sini cuma sharing-sharing aja ya. Memberikan Saya bertiga Pak. motivasi juga Ya, agar kalian Ya. bisa berkembang lagi, yang mudah putus asa. Kalau pikir kalian semoga lebih terbuka ya, alhamdulillah ya ini sadar gitu, sadar gitu. sadar. Karena semua yang kalian rasakan itu bukan cuma kalian yang ngerasain, masih banyak orang yang lebih merasain lebih parah daripada kalian. Ya di sini gua juga dulunya mikirnya, oh ini gua paling parah di muka bumi gini nih, paling parah gua kena masalah kayak gini. Wah ini mungkin nggak ada lagi yang ngerasain selain gua nih, mungkin gua aja di dunia nih. Dan situ gua, nah itu yang bikin gua jatuh gitu, frustasi, yang bunuh diri. Pokoknya semua yang menjatuhkan kalian, ingat masih bisa diubah. Takdir kalian masih apa? Aku nggak tahu apa tadi. pokoknya ya, takdir itu udah diatur. Kalian jangan sampai mendahului takdir. Kalian bunuh diri itu namanya kalian mendahului takdir. Nah di situ Allah murka, Allah marah besar, dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang orang seperti itu. Kenapa? Kalian belum sempat bertobat. Seandainya kalian tobat duluan, ya sebelum bunuh diri nih, kalian tobat, kalian niat aja udah dosa. Lu bayangin, kalian sholat tuh saya, ya Allah gini, saya minta ampun gitu kan, tobat dulu, terus bunuh diri. Niat kalian sholat itu tobat aja itu udah salah, itu udah bunuh diri ya mikirnya. Setelah bunuh diri ya bakal neraka jahanam ya mikirnya. Allah malah tambah marah besar gitu ya. Itu dosa yang gak diampuni. Itu dosa keberapa ya? Dosa kedua atau ketiga ya? Itu paling gak diampuni Allah. Yang pertama itu mensekutukan Allah ya. Itu. Nah ini kontennya lari ke agama nih guys ya. Pokoknya mohon maaf banget ya pokoknya. Ini kalau jujur nih, kalau gue kalau konten gue enggak menyangkut pautkan agama sih biasa. Karena setiap orang kan punya agama masing-masing. Oh iya guys, masing-masing. sorry. Ini buat kalian yang ini gue ngasih tahu buat yang beragama Islam ya, bukan yang beragama Kristen. Gue bilang pada orang yang beragama Islam saja ya, bukan orang Kristen. Karena kita beda agama bagi orang Kristen nonton video ini. Maaf banget ya, gue salah. Gue lupa nyebutin tadi ya. Oke, lanjut. Jadi ya udah dari sini kita tuh ya anak-anak muda sekarang itu kebuka pemikirannya, jangan nunggu hidayah, jangan nunggu kita lagi terpuruk. Gini, kadang seseorang itu berubah ketika di posisi terpuruk, dan saya bingungkan juga nih, jarang orang sekarang itu bikin YouTube itu memotivasi gitu, menyadarkan itu jarang. Tapi ada sih sebenarnya, ada, tapi sudah jarang. Kebanyakan YouTube sekarang itu isinya perkataan negatif, ya, perilaku, istilahnya nggak ada lagi kata adab di situ. Nah ini gue tahu kok, ini video ini bakal sedikit loh itu yang nonton. Gue tahu karena channel kayak gini nggak menarik gitu ya. Karena sekarang ini yang menarik itu kayak konten si apa namanya? Pakai support aja Pak. Jancok. Gak boleh murni gitu. Si Erpan gitu ya. Si Erpan tuh kayak channel toksik gitu ya. Menurut gua unfaedah sih kalau masalah negatifnya ya. Kalau memang menghiburnya itu ada sih, yang kayak positif itu ada, menghibur ya. Tapi dia tuh menghibur dengan kata-kata kasar gitu ya, kata-kata kotor. Jadi buat anak kecil yang nonton videonya Erpan, ya kiranya gimana? Itu saya semua bocil ya nonton videonya si Erpan. Anu Pak, kayak Atta Halilintar Pak. Itu dia pakai support. Gila. Gak boleh sujud anjir. Nah terus sorry ya Bang Atta ya. Bercanda doang Bang. Misalnya anak-anak kecil kayak gitu nonton videonya Erpan, lo bayangin aja misalnya ada penduduk kita di Indonesia ada 264 juta tahun 2018 ya. Gue ingat, lo bayangin misalnya semua anak Indonesia nonton Erpan semua, kalau perilakunya sama, lo bayangin bangsa kita menjadi apa?
bangsa milenial zaman sekarang, apalagi masa depan gitu ya. Jadi kayak gini, jadi kayak gini, Jadi bangsa yang hancur gitu ya. Jadi parah banget lah. Hancur, gitu. Kalau kalian komen, ya itu salah orang tua mereka, ini kurang pengawasan gitu. Karena orang tua tuh nggak bisa ngawasin anaknya itu setiap detik gitu ya, setiap menit dia ngawasin ya. Terlampaui lah pokoknya masalah anak-anak kayak gitu. Tidak bakal bisa dibatasi sama orang tuanya. Jadi mereka tuh bisa gimana ya? Bisa ngomong kata-kata kasar, kata-kata kotor yang kayak gitu. Ya, sekian dari channel Nah, mereka. Gua nggak tahu tadi ya. Jam, Pak. Ya kayak gue tadi ngomong udah jelas putus-putus, gue udah gak bisa nakal, gak bisa Oke, pada ya. intinya di video ini kami cuma mau sharing-sharing aja ya. Ya. Ya, ngevlog doang, sambil sharing-sharing. Ya, sharing-sharing aja. Niat Karena kami gue berani ini, bertingkah nih. niat kami baik. Iya. Yang pertama kami ini ingin membuka pemikiran, pola pikir kalian harus ubah. Jadi dari sekarang itu susun buat ke depan itu seperti apa, gitu. Dan juga di sini kami mau menyadarkan jangan pernah putus asa, tetap optimis pada diri sendiri bahwa saya bisa. Tuh. Apa yang terjadi hari ini syukurin, lewati dengan ikhlas, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Itulah prinsip orang sukses ke depan. Oke. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe video channel Rahman Malek. Sekian dari channel mereka. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe, dan aktifkan selalu lonceng notifikasi mereka berdua agar bisa mendapatkan notifikasi dari Rahman, dan kalian jadi orang pertama yang nonton video channel Rahman Malek. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Muhammad Daud, Dudut 14. Kameramennya juga punya YouTube, Cok. Ya, kameramennya juga punya channel YouTube. Kalian juga bisa subscribe channel dia. Namanya? Jangan dikasih tau, Cok. Ini nggak mau subscriber aja. Ya udah, ntar aja lah. Oke. Rahasia. Nanti aja lah ya.